Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafda Fitri Ayendra dengan NIM 2211211008. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah yaitu studi literatur bidang Kespo, dan terkait topik yang akan saya bahas yaitu terkait dengan faktor-faktor yang berhubungan dengan manners dini pada siswi di Sekolah Dasar Kecamatan X tahun 2025 dengan dosen pengampu Dr. Yesi Markolinda SSIN. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama itu latar belakang. Nah, manners merupakan tanda awal pubertas dan kemampuan reproduksi pada remaja perempuan yang kini rata-ratanya itu terjadi pada usia 11 sampai 13 tahun. Secara global, menurut WHO itu tercatat ada 24,92% remaja itu mengalami manners dini. Terus di Asia rata-ratanya itu berkisar 12 sampai 13 tahun. Di Indonesia menurut Diskesdas itu mencatat usia rata-rata manners adalah 13 tahun. Namun ada yang mengalami sejak usia 8 tahun. Di Sumatera Barat sendiri menurut Dinkes tahun 2020 sampai 2021 itu terjadi peningkatan manners dini dari 43% menjadi 50%. Nah, jadi rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas itu adalah menentukan faktor apa saja yang berhubungan dengan manners dini pada siswi di Sekolah Dasar Kecamatan X tahun 2025. Di mana tujuan umum itu adalah untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan manners dini pada siswi di Sekolah Dasar Kecamatan X tahun 2025. Dan tujuan khususnya seperti terlihat di layar itu ada 14 tujuan khusus. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini ada manfaat teoritis, di mana itu adalah menambah literatur dan pengembangan keilmuan di bidang Kespro. Terus manfaat akademisnya yaitu menjadikan referensi ilmiah bagi mahasiswa, dosen, dan akademis lain yang memiliki minat dalam kajian kesehatan khususnya yang berkaitan dengan manners dini. Terus ada manfaat praktisnya yaitu ada sebagai referensi ilmiah bagi jurusan Kesmas dan dasar penelitian lanjutan. Terus juga membantu mengembangkan ilmu serta pemahaman tentang manners dini pada siswi di sekolah dasar dan memberikan informasi bagi masyarakat dalam menghadapi manners dini, serta menjadi rujukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang mendukung kesehatan dan edukasi remaja putri. Selanjutnya, ruang lingkup penelitiannya itu terdiri dari variabel dependen, ya, di mana itu adalah manners dini. Variabel independennya yang diteliti ada status ekonomi, genetik, status gizi, paparan media, lifestyle, dan dukungan sosial. Jadi penelitian ini dilaksanakan dari bulan X sampai dengan bulan X tahun 2025 di sebuah sekolah dasar Kecamatan X, di mana populasinya itu adalah siswi sekolah dasar kelas 5 dan 6 di Kecamatan X yang berumur 9 sampai 12 tahun. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan metode cross-seksional. Teknik pengambilan sampelnya menggunakan simple random sampling, dan untuk pengumpulan datanya menggunakan kuesioner yang diisi langsung oleh responden yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Pengolahan datanya dilakukan dengan tahapan editing, coding, entering, dan cleaning data. Serta analisis yang digunakan adalah univariat, analisis bivariat dengan menggunakan uji chi-square, dan analisis multivariat dengan menggunakan uji regresi logistik. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 atau tinjauan pustaka, di mana dibahas di sini terkait dengan remaja. Nah, remaja itu adalah fase transisi dari kanak-kanak menuju dewasa yang ditandai oleh perubahan fisik, psikologis, dan intelektual yang cepat. Terus ciri-ciri remaja ini adalah di mana yang kita tahu, sama-sama kita ketahui bahwa remaja ini merupakan periode penting dalam perkembangan manusia yang ditandai oleh berbagai perubahan fisik, emosional, dan sosial, serta memiliki dampak jangka panjang dan pendeknya. Nah, fase ini berfungsi sebagai masa peralihan antara anak-anak dewasa, di mana remaja mulai membentuk identitas diri, mengeksplorasi nilai-nilai, dan menghadapi ketidakpastian peran sosial. Terus aspek perkembangan remaja itu ada 3, ada perkembangan fisik, yaitu periode usianya 12 sampai 13 hingga 17 sampai 18 tahun. Ya, seperti terjadinya pertumbuhan fisik yang signifikan sering menimbulkan ketidakseimbangan tubuh. Terus perubahan eksternal dan internalnya pada remaja, itu remaja perempuan ini matang fisik lebih awal dari laki-laki dengan tinggi badan, organ reproduksi, dan sistem pernafasan mencapai kematangan itu sekitar usia 17 sampai 18 tahun. Terus perkembangan emosi, itu perkembangan emosi remaja lebih intens dibandingkan masa kanak-kanak karena tekanan sosial dan tantangan baru. Meski tingkat emosinya serupa, perbedaannya terletak pada jenis rangsangan dan intensitas reaksi. Terus baru masuk kita ke topik tentang menstruasi. Nah, menstruasi itu adalah perdarahan berkala dari rahim yang terjadi sekitar 14 hari setelah ovulasi,
jika tidak terjadi pembuahan. Itu dia. Jadi siklus menstruasi yang normal itu berlangsung sekitar 28-35 hari dengan durasi haid 3-7 hari dan dianggap tidak normal jika frekuensinya kurang dari 21 hari atau lebih dari 40 hari. Selanjutnya kita masuk ke fase-fase pada siklus menstruasi. Nah, fase pada siklus menstruasi itu ada 4 fase. Yang pertama itu ada fase menstruasi atau desquamasi, di mana fase ini ditandai dengan peluruhan lapisan endometrium dan perdarahan selama 3-5 hari. Terus ada fase pasca menstruasi atau regenerasi, di mana fase ini setelah peluruhan endometrium ditandai dengan pertumbuhan lapisan selaput lendir baru dari sel epitel endometrium yang menebal sekitar 0,5 mm. Terus ada fase proliferasi dan yang terakhir ada fase pramenstruasi atau sekresi. Selanjutnya baru kita masuk ke menarche dini. Sebagaimana kita tahu bahwa menarche ini merupakan menstruasi pertama yang biasanya terjadi antara usia 11-14 tahun, menandai transisi penting dari masa kanak-kanak ke dewasa dan dimulainya fase reproduktif. Nah, menarche dini yang terjadi sebelum usia 11 tahun akibat produksi hormon estrogen yang lebih tinggi dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan seperti kanker payudara, obesitas, gangguan metabolik, penyakit kardiovaskuler, dan gangguan psikologis. Nah, jadi karakteristik usia menarche itu berbeda-beda juga di setiap negaranya. Di Amerika Utara sendiri rata-rata usianya itu sekitar 12 tahun, sedangkan di Asia seperti Hong Kong dan Jepang itu berkisar antara 12,2 sampai 12,38 tahun. Nah, di Indonesia berdasarkan Riskesdas rata-rata usianya itu adalah 13 tahun dengan variasi mulai dari 9 tahun hingga 20 tahun. Dari data Sumatera Barat sendiri menunjukkan peningkatan prevalensi menarche dini dari 43% pada tahun 2020 menjadi 50% pada 2021 dengan rentang usia menarche normal sekitar 12 tahun. Nah, itu dia. Terus fisiologi menarche. Nah, menarche ini adalah puncak perubahan biologis pada gadis menuju kedewasaan. Dikendalikan oleh interaksi hipotalamus dan kelenjar hipofisis yang menghasilkan hormon penting seperti GnRH dan FSH. Sekitar usia 12 tahun, GnRH ini merangsang kelenjar pituitari memproduksi FSH yang menstimulasi pertumbuhan folikel ovarium dan produksi estrogen. Nah, estrogen memicu perkembangan ciri seksual sekunder seperti pembesaran payudara dan penebalan endometrium rahim. Ketika kadar estrogen turun akibat umpan balik negatif, pembuluh darah di endometrium itu menyempit dan lapisan tersebut luruh yang menyebabkan terjadinya menstruasi. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam menarche. Jadi menarche ini terdiri dari menarche dini dan menarche tarda. Menarche dini itu terjadi sebelum usia normal. Sedangkan menarche tarda ini terjadinya perlambatan usia menarche. Nah, di sini juga kita membahas tentang gangguan psikologis saat menarche. Ada beberapa gangguan, ada 5 gangguan. Yang pertama itu kecemasan atau ketakutan terhadap menarche, mudah tersinggung dan mudah marah, dysmenorrhea, premenstruasi sindrom atau PMS, dan merasa gelisah dan gangguan tidur. Selanjutnya, apa saja faktor-faktor yang berhubungan dengan menarche dini ini? Yang pertama itu status ekonomi. Nah, status ekonomi itu ternyata juga berpengaruh signifikan terhadap usia menarche, di mana remaja dari keluarga dengan ekonomi tinggi cenderung mengalami menarche dini lebih karena akses yang lebih baik terhadap gizi, khususnya protein hewani, dibandingkan remaja dari keluarga ekonomi rendah. Yang kedua itu ada genetik. Ternyata faktor genetik itu juga berpengaruh terhadap usia menarche, di mana anak perempuan cenderung mengalami menarche pada usia yang mirip dengan ibunya. Hal ini disebabkan oleh pewarisan gen yang mengatur reseptor estrogen dan regulasi hormonal yang turut menentukan kematangan seksual. Terus ada status gizi. Indeks massa tubuh yang mencerminkan status gizi sangat berperan dalam menentukan usia menarche. Jadi, remaja dengan status gizi berlebih memiliki risiko 2,42 kali lebih tinggi mengalami menarche dini dibandingkan yang bergizi normal, karena kelebihan lemak tubuh meningkatkan hormon leptin dan LH yang mempercepat kematangan seksual. Terus ada paparan media sosial. Exposure intens terhadap media massa yang membuat konten seksual dapat mempengaruhi waktu menarche pada remaja perempuan yang merangsang sistem sensorik yang memicu hipotalamus dan hipofisis anterior untuk melepaskan hormon FSH dan mempercepat pubertas. Selanjutnya ada lifestyle. Itu gaya hidup tidak sehat seperti sering mengonsumsi junk food, minum minuman bersoda, dan dapat mempercepat menarche dini. Terus dukungan sosial juga memberikan perhatian, informasi, dan kenyamanan yang membantu remaja mempersiapkan diri
menghadapi masa transisi. Sebaliknya, kurangnya dukungan atau lingkungan keluarga penuh tekanan dapat mengaktifkan sistem neuroendokrin lebih awal, sehingga mempercepat pubertas dan menarche. Terus ada keadaan keluarga, keharmonisan keluarga sangat berpengaruh pada menarche dini. Ketidakhadiran ayah, kekerasan seksual, dan konflik berkepanjangan dapat memicu stres psikologis yang mempercepat proses pubertas dan menarche pada remaja. Dan yang terakhir itu ada tempat tinggal, di mana remaja perempuan cenderung lebih cepat terjadi di perkotaan dibandingkan pedesaan. Karena akses di perkotaan itu lebih luas ke informasi dan aktivitas sosial, serta lebih sering terpapar media dengan konten seksual eksplisit yang merancang percepatan kematangan seksual. Terus pelan sistematisnya juga dapat dilihat di layar. Terus kerangka teori, ini merupakan modifikasi dari beberapa teori seperti yang dicantumkan di bawah, ada Belsky, Fahmi, Wood, David, Wulandari, dan sebagainya. Terus kerangka konsepnya itu ada variabel bebas, di mana ada status ekonomi, genetik, status gizi, paparan media, lifestyle, dukungan sosial yang terjadinya menarche dini pada remaja. Terus hipotalamusnya ada HA dan HO-nya. HO-nya apakah terdapat hubungan yang signifikan antara variabel bebasnya dengan variabel terikatnya. Terus HO-nya itu apakah tidak terdapat hubungan yang signifikan antara status ekonomi genetik, status gizi, paparan media, dan dukungan sosial dengan menarche dini pada siswi di Sekolah Dasar Kecamatan X tahun 2025. Selanjutnya masuk ke bab 3, itu metode penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan itu adalah desain penelitiannya kuanti dengan penelitiannya cross-seksional desainnya, di mana penelitian ini diukur secara bersamaan atau sekaligus pada suatu waktu. Nah, lokasinya itu dilakukan di Sekolah Dasar Kecamatan X pada bulan X tahun 2025. Populasinya yaitu adalah populasi yang menjadi sumber pengambilan sampel adalah siswi kelas 5 dan kelas 6 di Sekolah Dasar Kecamatan X yang berusia 9-12 tahun. Terus sampelnya itu ditentukan atau rumus yang digunakan itu adalah Lamesch-Hou, di mana rumusnya bisa dilihat di layar dengan keterangan, dan jumlah sampel yang dibutuhkan itu adalah 424 responden. Di mana kriteria sampelnya ada inklusinya siswi kelas 5 dan 6 sekolah dasar berusia 9-12 tahun dan mampu berkomunikasi lisan dan tertulis. Sedangkan kriteria eksklusinya itu adalah siswa yang tidak hadir saat penelitian. Teknik pengambilan sampelnya itu menggunakan simple random sampling secara acak dari populasi yang telah ditentukan, sehingga setiap individu ini memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. DO-nya juga bisa dilihat di layar. Nah, untuk selanjutnya itu instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitiannya itu menggunakan kuesioner terstruktur yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan tertutup. Terus teknik kumpulan data, ada data primer yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti tanpa perantara, ada sekunder yang berasal dari instansi resmi, laporan, profil, buku panduan, jurnal, dan lainnya. Terus teknik pengolahan datanya ada pemeriksaan data editing, pengkodean data coding, pemasukan data entry, pembersihan data cleaning, dan yang terakhir ada penyusunan data atau tabulating. Analisis datanya menggunakan analisis univariat, yaitu untuk mengetahui distribusi frekuensi variabel independen, yaitu status ekonomi, genetik, status gizi, paparan media, lifestyle, dukungan sosial, dan variabel dependennya itu menarche dini pada remaja. Terus analisis univariatnya yaitu dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dengan menggunakan uji statistik. Terus yang terakhir analisis multivariatnya yaitu untuk tujuan yang dapat mengetahui faktor atau variabel independen yang paling dominan di antara seluruh variabel yang diteliti dan memiliki pengaruh yang paling besar terhadap variabel dependen. Baik, sekian yang dapat Nada jelaskan. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.